Halo adik-adik, ya kita ketemu lagi dengan materi fisika. Nah, materi kali ini adalah energi dan daya listrik. Oke adik-adik, ya sebelum kita bahas lebih jauh tentang energi listrik, nah kita lihat manfaat energi listrik dalam keseharian. Oke, sebelum saya memaparkan, coba menurut kalian ya, menurut adik-adik, banyak gak kira-kira manfaat energi listrik dalam keseharian kalian ya? Tentunya banyak ya. Oke, contohnya nih, ya di rumah ya bisa terang pada malam hari ya kan, di depan rumah, di jalan-jalan, di kota-kota besar. Nah, itu menggunakan lampu ya. Lampu itu berarti dengan energi listrik. Nah, sehingga di mana-mana kalau malam hari itu terang kan. Oke. Kemudian ada lagi manfaat energi listrik sebagai sumber energi. Nah, ini banyak sekali ya manfaat energi listrik sebagai sumber energi. Contohnya, energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Nah, ini perubahan energinya menjadi gerak. Nah, contohnya yang di rumah kalian tuh. Kalian punya kipas angin kan? Iya, tentunya kipas angin bisa digunakan kalau menggunakan listrik kan? Iya, kemudian ada lagi sumber energi yang berubah menjadi panas. Contohnya setrika. Iya, oke. Kemudian ada lagi sumber energinya dirubah menjadi bunyi atau suara. Nah, itu kalian mendengar video, melihat video ini, mendengar suara saya kan, ada kan? Nah, itu artinya sumber listrik dirubah menjadi energi bunyi, ya kan? Kemudian ada sumber energi yang dirubah menjadi cahaya. Yang tadi cahaya lampu sebagai penerangan kan? Nah, lampu itu energi cahaya. Satu lagi sumber energi yang dirubah menjadi energi kimia. Nah, ini biasanya ada pada saat penyetruman akumulator ya atau aki. Oke, selain itu ada lagi manfaat energi listrik dalam keseharian adalah banyak digunakan dalam sarana hiburan. Iya, yang deket-deket deh, yang deket kamu tuh ya. Kalian punya HP? Iya, HP baterainya habis, harus disetrum kan? Pasti pakai listrik ya kan? Oke, kemudian kalian main PS, hiburan, main game ya kan? Nah, itu semuanya menggunakan energi listrik. Masih banyak lagi selain itu manfaat energi listrik dalam keseharian ya. Ya, kita bahas dulu energi listrik, adik-adik ya. Sudah siap kan? Oke. Nah, jika barang-barang elektronik yang dihubungkan dengan sumber arus listrik, misalnya yang di rumah tuh ya, alat elektronik dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka besarnya energi listrik yang digunakan itu tergantung pada satu, pasti beda potensial baterainya ya kan. Yang kedua, kuat arus yang dihasilkan. Yang tiga, hambatan kawat yang digunakan. Nah, yang keempat, waktu yang diperlukan juga. Nah, ini waktu yang diperlukan itu sangat menentukan besar kecilnya energi listrik yang digunakan. Oke, bagaimana sih ya besarnya energi listrik itu? Nah, dalam persamaannya, ternyata persamaan energi listrik itu adalah W sama dengan V dikali I dikali T. Nah, ini W keterangannya ada ya. W itu adalah energi listrik, satuannya joule. Kemudian V ini adalah tegangan listrik, satuannya volt. Terkadang kita nyebutnya beda potensial, boleh ya, sama aja ya. Satuannya volt. Kemudian I adalah kuat arus. Nah, ini kuat arus satuannya ampere ya. Dan T tentunya adalah waktu. Satuan waktu adalah sekon. Nah, adik-adik, biar mudah memahami persamaan ini, biasanya di soal itu ditanyanya macam-macam deh ya. Ada ditanya energi W, ada ditanya tegangan atau kuat arus atau waktu. Maka untuk memudahkan persamaannya, nah ini saya buat sebagai persamaan rumus segitiga. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu adik-adik ya kan. Nah, kalau misalkan ditanya W, nah W kalian tutup, maka mencari W sama dengan V kali I kali T. Oke, kalau misalnya di soal ditanya V tegangan, kita tutup V, maka V sama dengan W dibagi I dikali T. Nah, kalau ditanya I, coba I sama dengan W dibagi V dikali T.
terus kalau ditanya T, nah T sama dengan W dibagi V dikali I. Nah, ini persamaan energi listrik. Oke adik-adik ya, kalian masih ingat nggak hukum Ohm? Oke, nah sebetulnya dari hukum Ohm kita bisa menurunkan persamaan energi listrik ya. Hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R. Nah, kalau I kali R kita substitusi ke persamaan energi yang tadi yang pertama, W Vt, nah V-nya diganti sama I kali R ya, kali I kali T. Jadi irit. Atau I-nya kalikan jadi I kuadrat ya, dikali R kali T. Nah, kita dapat persamaan energi listrik yang kedua. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, I kuadrat ini bisa juga kita substitusi dengan menggunakan hukum Ohm juga ya. I itu kan V per R. Karena I-nya kuadrat, maka ini jadi V kuadrat per R kuadrat dikali R kali T. R-nya kita coret, maka dapat persamaan energi yang ketiga nih. W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, oke adik-adik. Nah, biar mudah mengingatnya, nih, saya punya asosiasi nih ya. Yang pertama, W-Fit, vitamin. Oke? Iya, yang kedua, yang ini aja deh. W-Irit, suka irit? Iya, bisa ya kan? Nah, yang terakhir, nah ini W-Favorit. Oke, boleh ya, walaupun lebay dikit deh, nggak apa-apa ya. Agak monyong-monyong, favorit ya. Nah, ini 3 rumus energi yang harus adik-adik pahami dan hafalin ya. Oke, di sini tambahannya ada R. R itu adalah sebagai hambatan kawat, satuannya Ohm ya. Oke, adik-adik. Nah, jangan lupa. Nah, di sini energi listrik pun ada satuannya. Nah, ini ada hubungan antara satuan-satuan energi listrik ya. Nah, ada 1 kWh. Nah, adik-adik harus pahami 1 kWh itu adalah 1000 watt hour. Oke, atau 1000 watt jam. Nah, kalau jamnya kita ganti sama detik, berarti ini 1000 watt dikali 3600 sekon. Maka jadi 3.600.000 watt sekon. Atau kalau bilangan berpangkatnya 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, ini 1 kWh itu setara dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Oke, ada lagi satuan energi selain Joule. Ada yang namanya kalori. Nah, ini ada ya. Nah, biasanya di soal juga tidak hanya Joule. Kadang ditanya kalori ya. Konversinya 1 Joule itu adalah 0,24 kalori. Dan 1 kalori 4,2 Joule. Ya, biar adik-adik lebih memahami persamaan dari energi listrik, kita coba ke soal-soal ya. Oke, ini saya punya soal nih ya. Yang pertama, sebuah alat pemanas bekerja pada tegangan 220 volt dengan kuat arus sebesar 100 mA. Berapa besar energi kalor yang dihasilkan dalam waktu 1 sekon? Nah, ini ya. Nah, biasakan adik-adik diketahui dulu ya, biar lebih ingat ya simbol-simbolnya. Diketahui 220 volt itu adalah tiada lain tegangan. Ya. Kemudian 100 mA itu adalah kuat arus ya. Simbolnya I. Nah, cuman miliampere kita rubah ke ampere. Berarti dibagi 1000 ya. Hasilnya 0,1 ampere. Dan waktunya adalah 1 detik atau 1 sekon. Karena ditanya besar energi kalor, ini ditanyanya Ki kalor. Oke, nah kita jawab. Nah, kita punya rumus energi sesuai yang diketahui. Ini ada V, ada I, ada T. Maka kita pilih persamaan energi yang pertama. W sama dengan V kali I kali T. Kita masukin V-nya ada 220, I-nya 0,1 dan T-nya 1 sekon. Nah, hasilnya 22 Joule. Karena ditanya energi kalor, kita konversi dari Joule ke kalori atau kalor ya. Dari Joule ke kalor tinggal kita kali 0,24 ya. Q sama dengan 0,24
kali 22 Joule sama dengan 5,28 kalori. Oke, nah ini soal yang pertama. Terus ada soal yang kedua nih, kita coba lagi ya. Nah, sebuah solder listrik memiliki hambatan elemen sebesar 100 ohm. Dialiri arus listrik 200 mA selama 5 menit. Berapa besar energi kalori yang dihasilkan oleh solder listrik tersebut? Oke, kita ketahui dulu R-nya adalah 100 ohm, berarti hambatannya 100 ohm. Kuat arusnya I ada 200 mA. Nah, biasa dari miliampere kita rubah ke ampere dibagi 1000, jadi 0,2 ampere. Dan T-nya 5 menit. Nah, menit kita rubah ke detik, ya kan? Berarti kita kali 60 ya. 5 kali 60 detik itu kan 300 detik atau sekon. Yang ditanya masih energi kalor. Ya udah, Ki ya. Nah, kita cari dulu energi listriknya. Berhubung yang diketahuinya ada R, ada I, ada T, maka persamaan yang cocok adalah persamaan yang kedua. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. I-nya adalah 0,2. Kita kuadratin. R-nya 100, T-nya 300. Kita selesaikan, kita dapat 1200 Joule. Nah, karena ditanyanya kalori, ya kita tinggal kali 0,24 ya. 1200 dikali 0,24 hasilnya 288 kalori. Nah, sekarang udah 2 soal kalian coba. Mudah-mudahan kalian lancar ya. Nah ini.